Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwijanti dengan dua rekan saya yaitu Ahmad Sultoni dan Rini Wijiastuti akan menjelaskan tentang manajemen letter. Bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakangnya adalah dalam menjalankan kegiatan usahanya, KAP tidak diperbolehkan mengiklankan kantornya atau jasa yang diberikan kantornya. Karena jika hal tersebut dilakukan, berarti KAP tersebut melanggar etika kompartemen akuntan publik (IAI). Salah satu cara mendapatkan langganan atau klien adalah bekerja sebaik mungkin dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan, sehingga jika perusahaan tersebut puas atas jasa pemeriksaan dari KAP, diharapkan manajemen perusahaan akan merekomendasikan kepada teman-teman usahanya untuk menggunakan jasa KAP tersebut. Dalam hal ini, manajemen letter merupakan laporan tambahan dari KAP. Di samping laporan pemeriksaan, akuntan atau audit report yang diharapkan dapat memperbesar kepuasan pelanggan. Diharapkan perusahaan akan senang jika diberitahukan kelemahan-kelemahan dalam pengendalian internnya, beserta saran-saran perbaikannya. Berikut akan kita bahas tentang mengenai manajemen letter. 2. Rumusan masalahnya. 1. Apa yang dimaksud dengan manajemen letter? 2. Bagaimana membuat manajemen letter yang baik? 3. Apa manfaat dari manajemen letter? 4. Apa tugas dan tanggung jawab anggota tim audit dalam membuat manajemen letter? 5. Bagaimana contoh manajemen letter? 3. Tujuan makalahnya adalah untuk mengetahui pengertian manajemen letter, untuk mengetahui bagaimana membuat manajemen letter yang baik, untuk mengetahui manfaat manajemen letter, untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab anggota tim audit dalam membuat manajemen letter. 5. Untuk mengetahui contoh manajemen letter. Bab 2 yaitu pembahasan. Pengertian manajemen letter. Manajemen letter merupakan suatu surat yang dibuat oleh kantor akuntan publik atau KAP, ditujukan kepada manajemen perusahaan yang diperiksa laporan keuangannya atau diaudit, yang isinya memberitahukan kelemahan dari pengendalian intern perusahaan, baik materi maupun internal weakness, yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan, disertai dengan saran-saran perbaikan dari KAP. Dalam menjalankan usahanya, KAP tidak diperbolehkan mengiklankan kantornya atau jasa yang diberikan kantornya. Karena jika hal tersebut dilakukan, berarti KAP tersebut melanggar Kode Etik Akuntan Publik Indonesia yang ditetapkan Institusi Akuntan Publik Indonesia (IAP). Salah satu cara mendapatkan langganan atau klien adalah bekerja sebaik mungkin dalam memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan, sehingga jika perusahaan puas atas jasa pemeriksaan dari KAP, diharapkan manajemen perusahaan akan merekomendasikan kepada teman-teman usahanya menggunakan jasa KAP tersebut. Dalam hal ini, manajemen letter merupakan suatu laporan tambahan dari KAP, di samping laporan pemeriksaan akuntan atau audit report yang diharapkan dapat memperbesar kepuasan pelanggan. Diharapkan perusahaan akan senang jika diberitahukan kelemahan-kelemahan dalam pengendalian internnya beserta saran-saran perbaikannya. Jika pengendalian intern bertambah baik, akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan dalam perusahaan. Menurut Whittington O'Reilly dan Kurt Pamit 2001, manajemen letter adalah suatu laporan kepada manajemen yang berisi rekomendasi untuk perbaikan kelemahan-kelemahan yang diungkapkan akuntan publik setelah mempelajari dan mengevaluasi pengendalian intern perusahaan. Disampaikan untuk menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada manajemen letter juga membantu membatasi tanggung jawab akuntan publik seandainya di kemudian hari kelemahan pengendalian intern mengakibatkan kerugiannya bagi perusahaan. Untuk mempelajari dan mengevaluasi pengendalian intern, akuntan publik bisa menggunakan A. Intern Control Questionnaires. B. Flowchart, menggunakan arus dokumen dalam memproses suatu transaksi dari awal sampai akhir dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. C. Menggunakan naratif memo atau penjelasan tertulis dari sistem dan prosedur akuntansi. Dari ketiga cara tersebut, akuntan publik akan mendapatkan suatu gambaran mengenai pengendalian intern
pengendalian intern yang ada di perusahaan secara teoritis. Hal tersebut masih harus dibuktikan lebih lanjut dengan menggunakan compliance test atau tes ketaatan. Untuk mengetahui apakah transaksi perusahaan diproses sesuai dengan sistem dan prosedur akuntansi yang dijelaskan dalam internal control questionnaires, flowchart, dan naratif memo. Dalam compliance test yang diperiksa adalah A. Transaksi pengeluaran kas, B. Transaksi penerimaan kas, C. Transaksi penjualan, D. Transaksi pembelian, E. Transaksi pembayaran gaji, F. Transaksi koreksi penyesuaian. Dalam hal ini, yang diperlukan adalah hal-hal berikut. A. Apakah setiap transaksi didukung oleh dokumen pendukung yang lengkap? B. Apakah setiap transaksi diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang? C. Apakah perhitungan matematis dalam dokumen pembukuan sudah benar? D. Apakah pendebitan dan pengkreditan transaksi ke masing-masing perkiraan buku besar sudah benar? Setelah melakukan compliance test, akuntan publik harus menarik kesimpulan mengenai kebaikan-kebaikan dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaan. Kemudian, hasil temuan tersebut harus diberitahukan kepada manajemen perusahaan beserta saran-saran perbaikannya dalam sebuah surat yang disebut manajemen letter. Manajemen letter tersebut ditunjukkan kepada pimpinan perusahaan atau top manajemen atau kepada pejabat perusahaan yang kedudukannya lebih tinggi dari petugas yang bagiannya dikomentari dalam manajemen letter tersebut. Misalnya, ada kelemahan di bagian akuntansi, maka manajemen letter ditunjukkan ke manajer akuntansi atau direktur akuntansi dan keuangan. Selanjutnya akan dibacakan dan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rinuja Astuti. Terima kasih. Berikut ini bagaimana cara membuat manajemen letter yang baik. Dalam membuat manajemen letter, perlu diperhatikan beberapa hal penting agar dihasilkan suatu manajemen letter yang baik dan efektif. Antara lain, A. Manajemen letter harus tepat waktu, sehingga perusahaan masih sempat melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengendalian intern. Jika manajemen letter terlambat, diberikan kemungkinan besar kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern sudah mengakibatkan terjadinya kesalahan dan kecurangan yang merugikan perusahaan. B. Manajemen letter harus berisi saran-saran dan manfaat dan bisa diterapkan. C. Komentar dan saran-saran dalam manajemen letter tidak boleh merupakan suatu yang surprise. Untuk itu, sebelum konsep manajemen letter harus didiskusikan terlebih dahulu dengan manajemen perusahaan dan bagian yang berkaitan dan dimintakan komentar dari manajemen. D. Manajemen letter harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik, halus, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. E. Kelemahan dan saran yang diberikan bisa diurut berdasarkan urutan-urutan pos neraca dan laba rugi atau menurut hal-hal yang penting yang memerlukan perhatian khusus dari manajemen dan perlu penanganan secepat mungkin. F. Saran-saran yang diberikan harus sesuai dengan kondisi bisnis perusahaan dan harus menunjukkan kemauan baik kantor akuntan publik untuk membantu pengembangan usaha perusahaan. G. Pada bagian akhir manajemen letter, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada manajemen dan seluruh staf perusahaan atas segala bantuan dan kerjasama yang diberikan mereka selama akuntan publik melaksanakan pemeriksaannya. Berikut ini manfaat manajemen letter. Manajemen letter mempunyai banyak manfaat untuk klien, tetapi untuk KAF dan staf anggota tim pemeriksa dari KAF antara lain. 1. Untuk klien, A. Dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaan. B. Dalam pengambilan tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut berdasarkan saran-saran yang diberikan dalam manajemen letter, sehingga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan di dalam perusahaan. Kedua, untuk
KAF. A. Menjadikan nama kantor akuntan publik menjadi bertambah baik, karena di samping laporan pemeriksa akuntan, juga memberikan manajemen letter yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. B. Jika manajemen perusahaan puas, tentunya akan menyerahkan kepada teman-teman bisnisnya untuk memakai jasa kantor akuntan publik tersebut. C. Jika teman-teman bisnis tersebut tertarik, tentunya akan menambah jumlah klien kantor akuntan publik. Ketiga, untuk staf kantor akuntan publik atau anggota tim pemeriksa. A. Jika klien kantor akuntan publik bertambah, tentunya kesejahteraan pegawai dapat lebih ditingkatkan. B. Mendapatkan banyak kesempatan untuk mempelajari pengendalian intern di berbagai macam atau jenis perusahaan. C. Mendapatkan kesempatan untuk mempelajari bagaimana cara membuat manajemen letter yang baik. Yang keempat, tugas dan tanggung jawab anggota tim audit dalam membuat manajemen letter. Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab dari masing-masing tim audit atau dari KAP dan membuat manajemen letter. Yang pertama, asisten auditor atau junior staff. A. Sebagai petugas yang terjun ke lapangan, ke kantor perusahaan setiap hari. Bertugas mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaan, baik mengenai kebaikan maupun kelemahan pengendalian intern. B. Mendokumentasikan data dan informasi tersebut beserta fotokopi bukti pendukung dalam kertas kerja pemeriksaan untuk ditelaah lebih lanjut oleh senior auditornya. Tugas yang kedua yaitu senior auditor atau pimpinan tim pemeriksa. A. Menelaah kertas kerja pemeriksaan yang dibuat asisten auditor, khususnya yang berkaitan dengan informasi mengenai kelemahan pengendalian intern perusahaan. Yang B. Mengumpulkan hal-hal yang bisa dimasukkan dalam manajemen letter, sekaligus menyusun konsep manajemen letter. Yang C. Mendiskusikan konsep manajemen letter tersebut dengan bagian pajak dan bagian manajemen service dari kantor akuntan publik untuk mendapatkan komentar mereka dari segi perpajakan dan sistem akuntansi. Yang D. Menyerahkan konsep manajemen letter kepada audit supervisor atau manajer untuk ditelaah. Yang E. Setelah ditelaah oleh atasan, melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Yang ketiga, audit supervisor. Audit supervisor atau manajer. Yang A. Menelaah dan mengedit konsep manajemen letter, mengusulkan perbaikan-perbaikan yang diperlukan kepada senior auditor. Yang B. Menyerahkan konsep manajemen letter yang sudah diperbaiki kepada audit partner yang ditelaah. Yang C. Setelah ditelaah audit partner dan diperbaiki, jika ada saran perbaikan dari audit partner, mendiskusikan konsep manajemen letter tersebut dengan manajemen perusahaan. Yang D. Melaporkan kepada unit partner mengenai hasil diskusi dengan manajemen perusahaan dan meminta persetujuan dari audit partner jika ada saran perubahan dari manajemen perusahaan. Dan yang terakhir, menandatangani manajemen letter yang final untuk dikirim kepada manajemen perusahaan. Dari pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, manajemen letter merupakan suatu alat komunikasi antara kantor akuntan publik dengan manajemen perusahaan yang diaudit mengenai pengendalian intern perusahaan. Yang kedua, manajemen letter merupakan dokumentasi tertulis mengenai kelemahan pengendalian intern yang pernah dibicarakan dan disarankan diperbaikan kepada klien. Sehingga jika di kemudian hari ada kecurangan yang merugikan perusahaan karena kelemahan pengendalian intern yang belum diperbaiki, akuntan publik tidak bisa disalahkan. Yang ketiga, manajemen letter bermanfaat bagi perusahaan yang diaudit, kantor akuntan publik maupun staf kantor akuntan publik. Yang keempat, manajemen letter dalam merupakan iklan tidak langsung bagi kantor akuntan publik. Yang kelima, merupakan kantor akuntan publik harus membiasakan diri untuk memberikan manajemen letter yang baik dan bermanfaat bagi kliennya. Yang kelima, contoh membuat manajemen letter. Manajemen letter dibuat setelah auditor selesai melaksanakan compliance test, sehingga klien masih sempat untuk segera melakukan tindakan-tindakan perbaikan
Selain itu, bisa juga dibuat manajemen letter setelah audit diserahkan kepada klien. Dalam hal ini, perbaikan atas pengendalian intern bisa dilakukan dalam periode berikutnya. Untuk jelasnya, berikut sajikannya. Ini untuk tahun 2016, bisa dilihat. Terakhir, kesimpulan, manajemen letter merupakan suatu surat yang dibuat oleh kantor akuntan publik atau KAP, ditunjukkan kepada manajemen perusahaan yang diperiksa laporan keuangannya atau diaudit, yang diisinya memberitahukan kelemahan dari pengendalian intern perusahaan, baik material maupun immaterial weakness, yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan disertai dengan saran-saran perbaikan dari KAP. Tujuan surat kepada manajemen letter dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi akuntan publik memperbaiki usaha klien. Untuk mempelajari dan mengevaluasi pengendalian intern, akuntan publik bisa menggunakan yang pertama intern control questionnaires, yang B flowchart, dan C menggunakan narrative memo. Manajemen letter bisa dibuat oleh auditor selesai melaksanakan compliance test, sehingga klien masih sempat untuk segera melakukan tindakan-tindakan perbaikan. Selain itu, bisa juga dibuat manajemen letter setelah laporan audit diserahkan kepada klien. Dalam hal ini, perbaikan atas pengendalian intern bisa dilakukan dalam periode berikutnya. Dan yang terakhir, sarannya, dengan adanya tulisan ini, semoga menambah wawasan mengenai manajemen letter sehingga memberi manfaat yang besar bagi kita semua. Tulisan ini sangat membutuhkan saran dan perbaikan makalah yang ke depannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.